Yo ilur, selamat datang dulur otomotif. Di konten kali ini saya akan mereview nih kuda baru saya nih lur, si Aerox Black Grey. Wah, motor ini sebenarnya baru dapat juga kemarin, kebetulan masih dapat stok yang Aerox generasi sebelumnya nih lur. Kenapa bang nggak beli yang baru Alpha yang itu tuh? Nah, sebenarnya lor, kalau saya pribadi ini lebih suka body desain si Aerox yang ini lor. Kayak dia nih lebih slim ya, lebih slim, terus seliwit bodinya tuh kayaknya lebih tegas-tegas, lebih bagus gitu loh, lebih terkesan sporty di Aerox yang generasi ini daripada yang baru. Tapi itu selera dulur-dulur semua ya toh. Nah, warna ini kebetulan juga dapat stok terakhir ya, karena yang sekarang ini memang lagi susah, apalagi yang warna black grey ini banyak dicari bosku, asli beneran ya. Yang ini memang bukan tipe ABS nya tapi tipe standar. Justru yang ABS tuh warnanya malah nggak bagus, yang bagus di tipe-tipe standar kayak gitu lor. Ngomong-ngomong ini sudah dipermanis sedikit ya, cover radiator pakai ini NSA Performance dengan kombinasi warna hitam dan chrome gitu lor. Ya, mempermanis di bagian sisi kanan Aerox ini sendiri. Yang depan ganti mikanya pakai mika yang bening ya, biar kelihatan lebih clear kayak gitu. Bang, kenapa itu ada ban bang? Nah, di project kali ini memang mau mengganti bannya si Aerox. Yang ban depan ini mau saya ganti dengan ban Maxxis yang ukuran 90/80. Jadi nanti yang depan itu kita geser ke belakang. Yang belakang diapain bang? Dijual lah ya, laku tagak ngene iku bos. Nah, ngomong-ngomong motor Aerox ini dimensinya memang cukup lebar ya, untuk dari segi panjang, lebar, tingginya saya tinggi 170 aja masih sedikit jinjit loh. Makanya kita akan modif pelan-pelan si Aerox ini dari perkakian ya. Tapi awal-awal mula kita akan ganti bannya dulu bosku. Lama nih ya lur nggak review motor ya. Nah, untuk mesinnya, mesin si Aerox ini sendiri kan 155 single cylinder, dan kalau dihitung ya diameter langkahnya si Aerox ini 58 kali 58,7, jadi langkahnya tuh 58,7 lur. Kompresinya 11,5/1. Terus kalau sebenarnya kalau dari tenaga daya maksimum ini 11,3 kW di 8000 rpm, serta torsinya 13,9 Nm di 6500 rpm loh. Kayak gitu untuk spesifikasi si Aerox ini sendiri ya. Tentunya SUHC 4 stroke dan ini FFA seperti yang tertera di sini loh. Yang ini belum ada triple S nya ya, karena tipe standar, dan penguncian juga masih model anak kunci yang modelnya kayak gini. Ini saya sepil ya untuk kilometernya udah berapa. Nah, di sini sudah hampir udah 717 lor, hampir 1000 km. Tapi kemarin udah servis pertama, pergantian oli ya, masih pergantian oli pertama tuh masih gratis lor. Nanti kalau berikutnya tuh udah bayar, jasanya aja yang free kayak gitu bosku ya. Dan depan ini kan sebenarnya 110/80, nanti kita ganti pakai 90/80. Terus yang belakang tuh karena 140/70 itu gede banget bosku, nanti kita geser aja ya kayak gitu.
Kapasitas bensin ini 5,5 liter. Terus untuk jarak ya, jarak terendah ke tanah ini 143 mm. Sebenarnya kalau standar gini masih tinggi, tapi nanti kalau ketika udah dipendekin ini bisa caper banget sih Aerox ini. Kapasitas tangki 5,5 liter lur ya. Kalau beratnya si Aerox yang standar ini 122 kg, kalau yang ABS itu 125, jadi selisihnya sekitar 3 kiloan ya sama yang ABS kayak gitu bosku. Yes, untuk review speknya kayak gitu aja. Kita akan pasang bannya si Aerox ini pakai ban tipe ini lor, 90/80 ring 14 tubeless. Ini kalau dibandingkan yang ini ya jauh bosku. Nah, tapi ketika yang depan digeser ke belakang nanti jadi lebih pas. Selanjutnya kita akan downsize ya, downsize shocknya. Ini harus sih, karena kalau udah diganti ban lebih kecil, kalau nggak di downsize pasti agak kurang bosku. Penampakan si Aerox kayak gini. Looknya memang masih standar lor ya, kita pelan-pelan aja rombak motor ini ya, modif tipis-tipis biar nanti lama-lama jadi mantap gitu lor ya. Sekarang kita jalan aja dulu ke bengkel tempat ganti bannya. Oke. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. Let's go guys, kita akan persiapan. Bawa bannya ini agak susah juga ya kalau sendiri bosku. Lihat tuh cincin cok, memang perlu dipendekkan ini jagangnya cok. Tempatnya ini nggak jauh dari sini kok lor. Untuk gaya berkendara ya si Aerox ini enak sih. Terus juga kalau masih standar gini dia kelihatan tinggi banget lor. Kita bandingin sama Mio itu beda cok. Joknya kan ya lebar ya, jadi menumpang dengan sempurna gitu loh pantatnya bosku. Kalau si Mio kan kecil. Kemarin sempat dicoba untuk perjalanan jauh ya, luar kota itu ya enak sih, karena kan memang bodinya yang besar ya, terus mesinnya juga gede, untuk performanya mantap. Terus juga nggak limbung lor, enak itu, anteng ya. Apalagi bannya juga besar-besar, gede-gede gitu kan. Jadi ketika ada lubang yang agak parah itu biasanya nggak terlalu berasa banget ya. Beda kalau kita banyak yang kecil-kecil itu langsung seluruh badan goyang kabeh bosku. Tapi kita malah mau dikecilin banyak lur, gimana ya.
Ya soalnya inilah ngejar look ya, ngejar looknya biar nggak terlalu tinggi dan juga biar lebih minimalis gitu. Saya pribadi sih masih suka desain yang bagian sini tuh speedometernya si Aerox yang ini ya, karena kalau yang Aerox yang baru sekarang itu modelnya udah kayak displaynya yang udah nongol gitu loh, nggak slim sama bodinya. Tapi kayak gitu memang kembali ke selera, tapi ini paling oke sih. Di Aerox generasi kedua ini paling top sih loh, di antara generasi Aerox yang lama ataupun yang baru. Ini tengah-tengah pas lah, bodinya juga paling slim soalnya. Ganti ban dulu, nanti kalau masalah project-project berikutnya kita bisa downsize ya, downsize yang shock depan, lalu terus yang shock belakang tuh, sama mounting. Bah, ya itu racun apa mana, lihat-lihat TikTok lor. Nah di berandaku ya isinya itu kan sepeda-sepeda modif Aerox, keren-keren tuh, jadinya kepengen gaya-gaya kayak gitu loh, model modifnya ini. Ya nanti buat inspirasi kayak gitulah ya. Kenapa bang milihnya warna hitam abu-abu, enggak yang merah putih ya, atau yang lainnya? Ya warna ini sebenarnya warna-warna yang lebih elegan loh, kalem gitu. Terus kombinasi hitam ketemu abu-abu tuh mantep pokoknya, asli keren. Dulur bisa nilai sendiri lah. Terus ya jarang ada ya motor-motor baru sekarang yang warnanya hitam abu-abunya kayak gini. Ya ini nih baru Aerox ini nih, makanya pilih warna ini. Terus setelah milih ini dan datang, mantep loh, res gak nyesel pokoknya, nggak salah pilih, jos. Bagi dulur sing duwe motor ya Aerox hitam abu-abu gimana ya, first impressionnya ada, pandangan pertama nih itu lho ya apa, pasti seneng juga, sama kayak saya pasti. Ya kita modif Aerox ini pelan-pelan ya, dari ganti ban dulu kayak gini, terus perintilan yang lainnya. Tapi tetap kita akan pakai ring 14 ya lor ya, bukan kayak Mior yang pakai ring 17, terus si Cupri juga ring 17, enggak lor, kita tetap ke arah ring 14 meskipun ganti pelek ring 14 kayak gitu loh, biar untuk kegiatan daily ya masih aman, nggak resiko gitu loh. Soalnya kan kalau yang banyak kecil ya beresiko juga, beresiko ya sering bocor atau ladusing, wes pokoknya lebih ribet lah kalau ring 17 itu. Kalau yang kayak standarnya ring 14 tuh masih aman. Waduh tutup cok, tempatnya cok, ngatane. Hah, tutup cok. Gimana nih lor, tempatnya tutup bosku. Berlama-lama kemudian. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion to a new tomorrow.
Yo oke lur, akhirnya kita sudah selesai pasang ban depan si Aerox nih bosku. Hasilnya kayak gini ya. Setelah terpasang looknya tuh jadi wah mantep pokoknya. Jadi beda gitu loh, karena kan ban yang sebelumnya itu kan terlalu besar lur. Nah yang ini jadi pas. Penampakannya kayak gini. Gimana mau dulur? Terus untuk yang depan bagian spakbornya ini sudah saya nundukin, dipasangin kabel tis ya di bagian sini. Jadi bautnya itu dikendorin dikit bagian dalam ini, terus dimajukan atau dinundukin, baru kita pasang kabel tis untuk penyangganya. Jadi baut yang di atas ini dilepas lur, kayak gini. Kelihatan apa enggak? Ini kan ada bautnya dilepas, jadi dia renggang kayak gini. Memang ini agak renggang, tapi looknya secara tampilan kayak gini tuh cakep lur. Karena kalau ini nggak dinundukin tuh menganga ke sini, kurang bagus karena bannya kan agak kecil. Gimana menurut dulur tampilan depannya ini? Sip ya, mantep. Bannya juga bagus ya, 90/80 ini bener-bener ngedonat. Nah ngedonat banget. Yang belakang ini yang agak kurang sih. Tinggal nanti kita akan downsize sak depannya biar ini jaraknya enggak terlalu banyak. Ini lumayan nih, 5 jari full. Tampilan dari depannya kayak gini. Kita lihat sisi samping kirinya. Mending bosku, masuk ya, jos. Terus kalau yang kanan, yang bagian belakang, nah itu kayak gini. Sebenarnya kalau yang belakang kurang mendonat ya model dari bannya itu, karena ukurannya ini 110/80. Jadi kalau pakai velg orinya Aerox, ini dulur kasih saran nih, yang bagus itu pakai ukuran berapa biar ngedonat kayak yang depan tadi. Apa lur? Kasih saran, komen lur, sing apik lah tampilannya. Untuk belakang nanti juga akan dimonting gitu lur. Yang pas itu apa? Komen di bawah. Mantap ya. Terus saya ini lagi lur, ternyata untuk Mika ini bagusan warna hitam daripada warna clear lor. Kenapa ya? Jadi kayak kalau clear itu nggak ada pasangannya yang bagus gitu lor. Kombinasinya tuh kurang oke. Kalau hitam tuh looknya bagus banget. Karena kan memang motor ini kan modenya mau dipakai ring 14 ya, bukan style-style yang street racing gitu. Ini kan proper aja, makanya nggak cocok kayaknya kalau pakai yang clear. Terus sudah pasang spion juga nih lor, upgradean spion yang model lipat. Jadi ini bisa dilipat gini kalau pas langsung dipakai gitu. Kalau nggak dipakai ya diturunin kayak gini lor. Masuk ah. Jadi lebih simple, minimalis, enak gitu loh. Kita kalau berkendara kan gini nih. Nah ketika dipakai langsung aja diginiin kayak gitu bos, multifungsi ya dah. Masuk kan ya. Untuk video modif pertama kali si Aerox ya kayak gini dulu, ganti ban dulu. Kedepannya kita akan upgrade, downsize segala macam ya, mounting, shock belakang ya kayak gitulah, tipis-tipis dulu ya lor. Aja nanti tinggal nolek lor, di subscribe pisan. Salam dulur otomotif, gas lur.